Halo guys, kumaha damang. Gua mau lanjutin cerita novel Ilanatan yang kemarin gue sempat ceritain ya, walaupun sedikit, makanya gue lanjutin sekarang. Ya, walaupun novel ini novel lama, rilis 2010 kalau nggak salah. Ralat aja kalau salah. Kenapa gue ceritain ulang? Karena isi ceritanya itu seru, cukup cukup sedih. Lu dengerin. Welcome back to my channel, kembali lagi bareng gua. Sekarang gua mau lanjutin cerita novel Ilanatan yang sempat gua ceritain kemarin, dan sekarang kita lanjutin. Kita lanjut yang kemarin ya. Shitara Dupont kan sempat dikenalin sama Tatsuya Fujisawa oleh si Sebastian. Shitara Dupont ini memang dia tuh berharap banget karena dia itu tipikal orang yang penasaran. Dan dia tuh berharap banget bisa ketemu lagi sama si Tatsuya Fujisawa. Karena dia pikir di perasaannya dia sempat ketemu, tapi di mana? Akhirnya dia bertemu kembali sama Tatsuya Fujisawa dikala makan siang bareng Sebastian. Tara Dupont begitu ketemu lagi sama Tatsuya Fujisawa, yang tadinya dia kasih nilai Tatsuya Fujisawa ini 7,5. Begitu dia ketemu lagi, naik menjadi 8,5. Tipikal orang yang nggak pilih-pilih makanan. Nah, si Tara ini suka banget sama cowok yang tipikal nggak pilih-pilih makanan. Mereka bertiga ini ngobrol-ngobrol lah sambil makan, dan si Sebastian ini bilang ke si Tatsuya Fujisawa, Tara Dupont ini penyiar loh. Sebastian ini tetap ngasih tahu ke si Tatsuya bahwasannya si Tara ini penyiar, yang temennya si Tara ini si Alice, dia bawain acara membaca surat-surat dari penggemar. Nah, si Sebastian nyaranin ke si Tatsuya, kata si Sebastian, apakah kamu punya cerita? Kata si Tatsuya, apa? Cerita apa gitu kan? Gue nggak punya cerita apa-apa, sambil malu-malu. Si Tatsuya sempat telepon si Sebastian, dia bilang sempat ketemu gadis Prancis yang membuat dia terpesona. Nah, maksud si Sebastian itu mungkin itu bisa dibuatkan surat dan dikirimlah ke acara radio, nanti diceritakan, itu kan dibacain. Maksud si Sebastian gitu, cuman si Tatsuya bilang enggak kok, nggak ada cerita karena malu-malu. Nah, terus kata si Tara gini, tapi kalau memang kamu punya cerita menarik, boleh juga dikirim ke acara kami, kata si Tara gitu kan. Kirim aja suratnya, siapa tahu cerita kamu, surat kamu bisa kami pilih untuk dibacakan ke penggemar. Kata si Tatsuya, oke juga, nanti aku pikirkan. Singkat cerita, acara makan-makan sudah selesai dan si Tara Dupont ini ada telepon dan dia mengakhiri acara dan pulang lebih dulu. Tara pulang lebih dulu, sampailah di apartemen. Sesampainya di apartemen, si Tara ini masih mikir, masih merenung ya kan, di ruang tengah sambil dia ngecat kuku, karena dia itu suka banget ngecat kuku pakai warna ungu. Si Tara Dupont ini ngecat kuku sambil dengerin radio yang acaranya itu Jamie Sopian. Jadi Jamie Sopian itu acara radio temennya Tara, si Alice kan, tentang bacain surat-surat dari penggemar. Nah, memang si Tara ini suka dengerin acaranya si Alice. Jadi siaran radionya ini di Paris paling diminati. Nah, ditayangin sehari itu bisa 2 kali karena saking diminatinya. Begitu Alice mulai bawain acara, Alice bilang, surat pertama yang akan dibacakan, surat dari salah satu seorang pendengar yang bernama Monsieur Fujitatsu. Tara Dupont langsung, Fujitatsu, kayak nggak asing gitu kan. Tara bilang kok kayak nggak asing ini nama Fujitatsu. Tara lanjut mendengarkan isi surat yang dibacakan. Aku baru tiba di Paris hari itu. Ini adalah kunjunganku yang kesekian kalinya ke Paris. Biasanya setiap kali pesawatku mendarat di Bandara Charles, aku akan melakukan hal-hal yang sudah rutin kulakukan. Aku turun dari pesawat, mengurus imigrasi dengan sabar menunggu. Setelah itu langsung keluar dari bandara tanpa melihat kiri kanan. Tapi hari itu berbeda. Ketika aku akan keluar dari bandara dan aku melihat sebuah kafe dan mencium aroma kopi yang enak, untuk pertama kalinya aku tergoda untuk duduk dan menikmati secangkir kopi panas. Aku tidak tahu apa yang menarikku, tetapi aku meyakinkan diri sendiri bahwa aku hanya lelah setelah berjam-jam duduk di pesawat yang sempit. Kafe itu memberi kesan nyaman dengan beberapa meja kecil. Jadi suratnya agak panjang juga, surat si Tatsuya dibacakan sama Alice. Dan ketika menunggu pesananku, itulah sesuatu terjadi. Aku baru mengeluarkan BlackBerry ya, jadi masih jadul banget lah ya, dia pakai handphone masih BlackBerry. Dan mulai memeriksa jadwal kerja selama di Paris. Jadi si Tatsuya Fujisawa ini dia bekerja sama si Sebastian, temennya Tara Dupont, mau mengerjakan proyek
bareng perusahaannya ayahnya Sebastian. Dia ada proyek buat hotel di Paris. Jadi si Tatsuya Fujisawa ini arsitek juga, sama seperti si Sebastian. Lanjut kita bacakan surat dari Tatsuya Fujisawa. Ketika seorang menyenggol koperku yang kuletakkan di lantai di samping meja. Maaf, mendongak dan melihat seorang gadis muda sedang memperbaiki posisi koper. Posisi koper yang berodanya menyenggol koperku. Ia tersenyum sekilas untuk meminta maaf. Sebelum aku membalas senyumnya, ia sudah berbalik dan menjauhi mejaku. Cuma Tatsuya merhatiin dari belakang. Aku terlalu jauh untuk mendengar apa yang dikatakannya. Setelah itu ia menyandarkan punggung ke sandaran kursi dan memandang ke jalur jendela. Gadis itu posisi duduknya kaca jendela besar, sinar matahari menyinarinya. Aku terpesona melihat kombinasi semua itu. Dengan sinar matahari dari luar, sosok gadis itu menjadi agak kabur, gelap, dan memberikan kesan misterius. Aku bisa saja terus memandangi gadis itu kalau saja aku tidak menyadari bahwa aku sudah punya janji bertemu seorang hari ini. Kupikir aku tidak akan bertemu gadis itu lagi, tapi aku mulai menyadari bahwa hidup penuh kejutan. Aku bertemu lagi dengannya malam itu juga. Seperti yang kukatakan tadi, aku punya janji bertemu seseorang teman di sebuah klub dan aku datang terlalu cepat. Aku mengambil tempat duduk di bar yang agak ramai dan memesan minuman sambil menunggu. Jadi udah begitu harinya lagi ya, udah begitu hari lagi kan, ini isi surat si Tatsuya yang digabungin. Begitu harinya lagi, si Tatsuya pikir dia nggak bakalan ketemu lagi sama si gadis itu. Tapi ternyata malamnya dia ketemu lagi di klub malam, masih pakai baju yang sama. Kemudian seorang menghampiri bar dan berseru, "Hugo, aku minta tequila sunrise satu lagi." Aku menoleh ke arah suara lantang dan jernih itu dan agak terkejut mendapati gadis cantik yang berdiri di sebelahku adalah gadis yang sama yang kutemui di bandara tadi sore. Ia bahkan masih memakai pakaian yang sama. "Hugo," seru gadis itu lagi sambil mengangkat gelas kosong yang dipegangnya untuk menarik perhatian si bartender. Jadi kata si Tatsuya, kelihatannya sih si bartender dan gadis itu sudah saling mengenal. Jadi kata si gadis itu, "Monsieur, tolong katakan kepadanya aku belum mabuk." Kata si Hugo ini kan pelayannya, "Udah, kamu stop, kamu sendirian datang ke sini. Kamu jangan terlalu mabuk, cukup minum-minum aja, tapi jangan sampai mabuk, jangan terlalu banyak." Kata si bartender yang dipanggil Hugo. Aku mengamati gadis itu. Menurutku ia memang sedikit mabuk, tapi ia masih bisa berdiri tegak. Ucapannya masih jelas dan pandangannya masih berfokus. Dan berkata pada Hugo, Sepertinya dia belum terlalu mabuk. Karena hari ini kau datang sendirian, sebaiknya kau jangan mabuk-mabukan." Jadi ini masih isi suratnya si Tatsuya ya. Ini masih isi suratnya si Tatsuya, lumayan juga. Jadi singkat cerita, tapi harus kuakui ada sesuatu dari gadis itu yang membuatku tertarik. Jadi si Tatsuya juga penasaran sama gadis yang ditemuin di bandara. Tara Dupont dengerin si Elis bacain suratnya itu di radio sampai selesai. Dikata si Elis, "Monsieur Fujitatsu, Anda membuat kami penasaran. Anda tertarik dengan gadis itu, bukan? Apakah Anda sedang mencarinya?" Kata si Elis. "Apakah Anda bertemu dengannya kembali? Mungkinkah itu cinta pada pandangan pertama?" Kata si Elis. Di acara radio itu ya kan, ngomong-ngomong soal cinta pada pandangan pertama, akan kuputarkan satu lagu untuk Anda semua, Elis bilang. Jadi diputarkanlah satu lagu sama Elis. Kata Elis, "Oh iya, Monsieur Fujitatsu, tolong kabari kami lagi kalau ada perkembangan yang menarik." Si Tara dengerin radionya sambil senyum-senyum. Monsieur Fujitatsu sepertinya tipe orang yang romantis. Tara selesai dengerin radio, dia bersihin kukunya lagi karena kan dengerin radio dia tadi sambil ngecat kuku. Cuman dia teringat kan, Fujitatsu. Serasa tidak asing nama Fujitatsu. Terus Tara ngeh kan, jangan-jangan laki-laki itu menuruti perkataannya si Bastian. Ya kan, Tara mulai ngeh, oh jangan-jangan dia nurutin kata-kata si Sebastian untuk ngirim surat ke acara si Elis. Sebenarnya si Tara ini sangat-sangat penasaran sama si Fujitatsu. Ya masih bertanya-tanya tapi belum ada jawaban. Ini sempat mau nelpon si Sebastian, dia mau nanyain apakah mau nanyain si Fujitatsu maksudnya ya, mau nanyain emangnya dia ngirim surat beneran gitu kan. Tiba-tiba si Sebastiannya sudah telepon duluan. Diangkatlah sama si Tara. Jadi si Tara bilang kita makan siang, cuma si Sebastian nolak. Jadi agak kesel juga si Tara ngajak si Sebastian makan siang, cuma si Sebastian nolak.
Kata si Tara, apakah kamu ada acara lain? Tidak, kata si Sebastian. Sebastian, nanti aku tanyakan kalau aku bertemu sama Fujitatsu, nanti aku tanyakan sudah ngirim surat atau belum gitu kan. Jadi si Tara tuh masih penasaran, memang tipikal orang yang penasaran banget, kepo lah. Si Tara nih emang kepo. Sebastian dia lagi nggak ada di Paris, dia lagi pulang ke Tokyo. Kata si Tara, kapan? Kemarin masih ada gitu kan. Ternyata si Tatsuya ini pulang dulu ke Tokyo. Nah, ini memang ngajak makan siang si Sebastian, cuman si Sebastian nggak bisa. Lalu si Tara teleponlah ayahnya, papa bisa makan siang bersama. Ayahnya bilang ayahnya pun nggak bisa nemenin si Tara Dupon makan siang. Akhirnya si Tara Dupon mutusin, ya udah deh, gua makan siang sendiri aja. Tapi agak-agak kesel gimana gitu kan, dia lagi pengen makan siang nih, ada temennya cuman nggak pada bisa. Akhirnya dia putusin untuk makan siang sendiri. Jadi karena 1 jam lagi mau siaran radio, jadi si Tara Dupon ini mutusin untuk makan siang di deket-deket kantornya lah. Begitu sampai di restoran, si Tara milih meja dan duduklah di meja. Pas begitu si Tara mau manggil si pelayannya lagi berjalan ke depan jendela, dan ternyata si pelayannya ini mau nganterin makanan ke ada salah satu customernya di ujung jendela ini, rambutnya berwarna hitam. Jadi si Tara ini langsung mengerjapkan mata, kayak tuh orang nggak asing deh, pernah ngeliat deh gitu kan. Tiba-tiba bener kata si Tara, Tatsuya, mirip-mirip si Tatsuya Fujisawa. Tapi kan kata si Sebastian, si Tatsuya lagi pulang ke Tokyo, nggak mungkin. Si Tara bilang nggak mungkin deh, si Tatsuya kan lagi pulang. Cuman karena memang dia tipe orang yang penasaran, akhirnya dia samperin lah ke meja makan orang itu. Si Tara bilang, Tatsuya Fujisawa bukan? Benar, saya sendiri. Kata si Tara, masih ingat padaku? Anjay. Cuman dia nggak pede nanyanya masih ingat padaku. Jadi kayak takutnya memang nggak ingat, jadi cuman malu doang. Tapi karena penasaran ya dia tanya aja gitu kan. Tara langsung memperkenalkan dirinya, aku Tara Dupon. Aku temannya Sebastian, kita pernah bertemu sekitar 2 minggu yang lalu. Kalau si Tatsuya masih terlihat bingung lah. Nggak lama kemudian baru ingat, oh iya benar Tara. Tatsuya baru oh iya temennya si Sebastian. Sambil tersenyum lebar, apa kabar gitu kan. Singkat cerita mereka makanlah berdua satu meja, karena masing-masing dia sendirian. Tara sendiri, si Tatsuya pun sendiri. Akhirnya mereka makanlah satu meja berdua sambil ngobrol-ngobrol. Nah, Tara nanya, bukannya kamu pulang ke Tokyo, kata Sebastian. Tatsuya jawab, memang betul aku pulang ke Tokyo hanya untuk membereskan pekerjaan yang tertinggal di Tokyo. Jadi sekarang aku langsung pulang lagi ke Paris. Ada yang aku mau tanyakan, kata si Tara. Apa kamu sudah mengirimkan surat ke acara Elis? Kata Tatsuya, aku tidak pandai bercerita. Tapi Sebastian berhasil membujukku, cerita yang konyol bukan? Sambil malu-malu. Kata Tara, tidak, ceritamu bagus. Temanku malah sudah membacakannya. Saat siaran hari ini aku pun penasaran sekali sama nama Fujitatsu, kedengarannya tidak asing. Kalau tidak salah kau sendiri juga penyiar bukan? Kata si Tatsuya Fujisawa tanya ke. Kata si Tara, betul. Singkatnya mereka ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan. Jadi penyiar radio memang cocok untukku karena aku cerewet. Memang agak cerewet si Tara ini. Suya, rupanya kau penasaran juga dengan ceritaku. Aku memang mudah penasaran, itu salah satu kelemahanku. Tara nanya, kau ingin bertemu gadis itu lagi? Tatsuya jawab, tentu saja, tapi aku tidak ingin mencarinya. Juga diajak ngobrolnya, serasa sudah lama akrab gitu kan. Jadi si Tatsuya ini dia ramah, pokoknya enak diajak ngobrol lah ya kan. Serasa temenan udah lama padahal baru beberapa kali ketemu. Bahkan singkat cerita mereka selesailah makan siang dan ngobrol-ngobrolnya. Lalu si Tara bertanya, apakah kamu ada acara minggu-minggu ini? Tatsuya jawab, aku berencana akan berkeliling kota. Udah berkali-kali ke Paris, cuman belum pernah satu kali pun berkeliling kota Paris. Jadi Tatsuya ini udah beberapa kali ke Paris, cuman dia belum sempet untuk berkeliling lihat-lihat kota Paris. Dan akhirnya dia mutusin mau berkeliling lihat-lihat kota Paris. Jadi si Tatsuya ini ngajaklah si Tara, apakah kamu mau jadi petunjuk arah? Kata si Tatsuya. Jadi mereka janjian lah keesokan harinya untuk minggu depan. Dia janjian lah di hari Minggu jam 10 pagi bertemu di pusat kota untuk berkeliling kota Paris. Jadi Tara Dupon ini semangat banget buat hari Minggu jam 10 janjian sama Tatsuya buat berkeliling kota.
Kata si Tatsuya, gimana kalau kita ajak Sebastian juga? Kita si Tara, si Sebastian lagi nggak ada di Paris, dia lagi ada kerjaan di kota lain. Akhirnya mereka pulang, janjian hari Minggu jam 10 pagi untuk berkeliling kota. Si Tara langsung pulang, sambil di jalan ini dia senyum-senyum. Tadi hari apa ya? Dia inget-inget. Jam 10 ya? Oh iya, jam 10 pagi hari Minggu. Ya sudahlah. Akhirnya Tara dan Tatsuya buat janji jam 10 pagi di hari Minggu untuk berkeliling kota, karena si Tatsuya Fujisawa ini belum pernah berkeliling kota, jadi pengen diantar sama si Tara sambil diarahin gitu tempat-tempat favorit. Nah itu dia guys, ceritanya cukup dulu sampai di situ gue ceritain cerita novel Ilanatan yang versi Parisnya. Nanti gue lanjutin ceritanya sampai kelar. Gimana? Kalau lu suka sama cerita yang gue ceritain lagi, lu boleh subscribe, like, and share. Hatur nuhun.